kita akali. Selanjutnya ini tadi ya Bapak Ibu. Oh, ini tadi bentuk soalnya. Atau Bapak Ibu mungkin ada tanggapan atau memang kita lewatkan aja. Nah ini tadi sudah saya sampaikan kemarin juga. Ini soal bisa kita aktifkan dalam bentuk kuis. Ya. Kemarin materi, sekarang soal. Di sini Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini bahasa Indonesia ya. Ada rilis nilainya nanti setelah peninjauan manual. Tapi ini kita harus mengaktifkan email kita. Ini responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab itu biasanya seperti yang saya bilang nggak usah aja. Nilai poin ya silahkan nggak apa-apa ya. Ini kita simpan dan tinggal nanti kita beri skor di sini. Seperti yang saya bilang kemarin di kunci jawaban ya. Ini jawaban yang benar berarti otomatis kita centang ini. Ini yang lupa saya sampaikan juga Pak Endar kemarin. Ini harus nyala ya. Ini harus nyala. Jadi nanti ketika dia mengkoreksi soal itu centang yang ini bisa berfungsi. Misalkan saya ambil aja ini karena saya nggak tahu jawaban yang benar. Saya pilih aja ya sesuka saya. Ini saya kasih poinnya aja 5. Jadi kita beri skor misalkan soal ini 10 ya. Lalu kemudian yang selanjutnya jawaban yang benar adalah ya, tadi sudah ya Bapak Ibu bentuk waktunya sudah juga saya sampaikan. Ini juga kita klik dulu. Ini sudah ada kunci jawaban, tinggal kita klik. Ya. Ini tinggal kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita pilih A semua ya. Dan Bapak Ibu bisa mengacak soal ini sesuka Bapak Ibu. Ini biasanya bermain di sini. Bermain di sini Bapak Ibu. Diacak urutan opsi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa soal yang nomor sekian dan nomor sekian itu. Nah, ini juga untuk mengakali siswa bermain curang. Mengakali siswa kalau bisa misalkan siswanya itu ada permasalahan dan sebagainya. Jadi kita bisa akali. Ini bentuknya. Nah, bentuknya saya lihat. Nah, ini contoh soal nomor 1 bentuknya seperti ini. Nanti ketika kita share linknya, soalnya akan berubah. Ya. Itu triks yang kedua. Ya. Atau kita masuk di sini juga bisa, Bapak Ibu, di presentasi. Nah, ditampilkan, ini bisa ini. Acak urutan pertanyaan. Ini bisa juga. Kalau yang tadi acak urutan jawaban, yang ini acak urutan pertanyaan. Ini nggak usah aja. Biasanya di sini kita bisa bermain supaya siswa tersebut seolah-olah kita bikin banyak soal Bapak Ibu sekalian. Padahal soalnya cuma satu. Itu juga salah satu cara ya. Kalau untuk umum ini bisa kita nah ini tadi seperti yang saya bilang batasi satu tanggapan juga untuk siswa supaya siswa itu tidak berkali-kali jawab soal. Tapi seperti yang saya bilang siswa kita mungkin ada beberapa orang yang dikaruniai kecerdasan yang sangat luar biasa dan semoga kecerdasannya tersebut bisa dia manfaatkan dengan baik ya. Kita positif thinking aja ya sama siswa kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini soalnya tadi soal nomor 1, misalkan, nah ini yang saya bilang soalnya acak ya, jawabannya acak B A E D C dan ini nggak bagus sebenarnya karena kalau menurut kaidah punya Pak Wayan pengawas SMA provinsi SMA SMK Pak Endar Pak Wayan itu Wayan Sarman. ya SMK SMA SMA. SMA ya beliau bilang jangan bikin soal seperti ini yang urutannya tidak acak. Kalau dari paling kecil paling besar, dari besar paling kecil, termasuk juga tanda titik koma ya. Saya kemarin itu ada pelatihannya dan saya lupa itu masalahnya. Nah ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat kita coba ya bisa kita kirimkan. Oh maaf emailnya belum masuk ya. Kita masukkan emailnya misalkan di Bahalap di email. Karena ini meminta email ya. Inilah masalahnya error. Mungkin nanti saya minta sama Pak Endar bagaimana cara mengatasi. Jadi kebetulan kemarin saya install Java dan malah error gini. Saya lupa mengaktifkan semadapnya Bapak Ibu. Nah ini ya sudah.
Dan di situ ada nanti siswa bisa membatalkan pilihan kalau memang dia nggak yakin. Nah, sudah terkirim. Siswa terkirim, tanggapan Anda telah direkam. Dan itu bisa kita lihat di sini. Ada siswa yang merespon, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa bermain di sini, buat si spreadsheet baru, sudah saya jelaskan kemarin, dibuat aja. Jadi nanti jawaban dari siswa tersebut, ini saya tutup dulu Bapak Ibu sekalian. Ini ada tempe goreng segala macam. Nah ini contoh Bapak Ibu. Di sini nanti kita bermain dalam merekap nilai siswa. Ini bisa kita ubah. Kita mau masukkan fungsi dan sebagainya, dan ini urusan dari guru-guru ya, guru-guru yang bermain di TIK. Nah itu soalnya. Jawaban yang tepat adalah, jawaban yang benar adalah, nah ini A, B. Ternyata siswa atas nama di bahalap@gmail.com cuman bisa jawab satu soal. Skornya sudah ada. Itu yang kemarin, ini cuma pengulangan aja. Saya pelan-pelan aja Bapak Ibu ya. Capek juga ngomong terlalu semangat. Nah itu Bapak Ibu, dua trik sudah saya kasih. Ya, yang pertama, dan termasuk juga trik dari Pak Endar tadi, mengatasi boulder atau add-on nggak jalan ya. Lalu kemudian boulder, form respon, add-on boulder, kita mengakali soal soal susah nyebutnya. Equation ya. Pak, equation. Soal equation ya. Saya minum dulu Bapak Ibu. Haus. Silakan Pak, silakan. Gara-gara equation memang kita guru-guru sejarah jarang dapat equation. Iya ini susahnya bukan main kalau equation ini. Saya padahal istri satu kamar dengan orang yang paham equation, tapi nggak pernah kami itu share. Oh, equation itu gini ya. Karena bagi kami di rumah adalah rumah, sekolah adalah sekolah. Jadi kan rumah itu tempat untuk surga bagi kami maunya. Tapi kayak sekarang ini gara-gara DBR ya, belajar jarak jauh, rumah itu jadi kayak kandang singa ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah tipsnya ada 3 tadi. Yang pertama waktu, bagaimana kita mengakali waktu juga. Lalu yang selanjutnya adalah prompt builder. Lalu yang selanjutnya adalah mengatasi instalan add-on prompt builder nggak jalan. Ada satu lagi tadi yang saya lupa. Mungkin kalau terkendala ya, kalau terkendala misalkan chat formnya nggak jalan, chat form kemarin yang sudah dibikin kemarin, itu Bapak Ibu bisa masuk ke situs namanya, susah ya Bapak Ibu, bisa dilekatkan ini, suara saya kadang-kadang hilang. Nah, ini situsnya, Bapak Ibu bisa lihat, chat form. Kalau Bapak Ibu add-on-nya nggak jalan, kadang-kadang mungkin kayak punya Bu Putri kemarin, permission apa ya, saya lupa itu. Tinggal ini aja Bapak Ibu sekalian. Masuk, sudah ada disediakan di sini. Tinggal kita kopikan saja link yang sudah ada tadi. Ini link yang sudah ada. Kita ambil di sini linknya. Kita perpendek. Silahkan kalau mau pakai Bitly dan sebagainya juga nggak masalah. Tapi Bitly punya saya gratisan, jadi kadang-kadang dia nggak mau nurut ya. Nah, ini kita masukkan dan kita bikin. Kalau kita bermasalah di add-on, sudah akunnya sama, terus sama, tapi ternyata nggak masuk. Biasanya minta restart dan sebagainya. Nah ini tinggal kita klik aja. Dan siap kita bagikan untuk siswa. Ini chat form. Tapi memang nanti tampilannya kalau untuk soal dengan equation ini agak unik Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak apa-apa ya. Kita share. Ya, share ini kita ambil linknya aja. Ini linknya. Sudah tercopy sendiri. Kita coba di desktop ya. Kebetulan saya cuma punya Google Chrome. Kita klik dan biarkan dia bekerja. Karena formulir tanpa judul tadi belum saya kasih judul.
Penggunaan chat form ini seperti yang saya katakan di awal kemarin, kelemahannya ini. Apapun password yang kita isi, supaya kita berusaha untuk menguncinya, itu nggak jalan Bapak Ibu. Itu aja kelemahannya. Tapi lebih enak digunakan ini ketika siswa bermasalah di sinyal. Atau siswa nggak punya desktop. Ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Agak buram ya, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa Bapak Ibu explore. Siap untuk memulai beberapa pertanyaan untuk soal ya. Klik. Untuk mengisi formulir ini harus masuk ke akun Google Anda ya. Jadi disuruh ya. Apa ini? Tampilannya. Saya perbesar ya. Oh ya ini. Masuk dulu. Jadi kita disuruh masuk ke akun Google kita. Nggak mau ya. Tapi memang biasanya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Mungkin harus pakai akun ya. Tapi makanya saya katakan biasanya saya itu bikin akun baru, saya bagikan ke siswa. Saya bagikan ke siswa. Mungkin ini ada sedikit permasalahan di situ. Kita matikan aja di sini dulu supaya kita enak. Ini tadi ya. Nah, kita hilangkan aja alamat emailnya. Oh ya, kebetulan tadi saya satu kali saya satu kali saya masuk, otomatis saya nggak masuk lagi ya, mungkin gitu. Kita bikin aja seperti ini, kita simpan karena ini uji coba juga. Kita ambil linknya. Mudah-mudahan ini bekerja. Kalau nggak bekerja ya apa boleh buat. Ini kita keluar dulu. Kita matikan. Kita klik lagi chat form. Saya jarang menggunakan ini kecuali kalau memang ada masalah Bapak Ibu. Kebetulan nggak pernah ada masalah akun saya. Karena seperti yang kata Pak Endar tadi, kalau dia nyambung, ya otomatis dia akan nyambung juga ya. Loh kok ini ya? Mohon maaf, saya kehilangan alamatnya. Saya cari di sini aja. Story. Chat room. Ini ya Bapak Ibu. Kayaknya tadi salah masuk. Mungkin tulisannya kurang begitu jelas. Nah ini sudah. Ini kayaknya masih kayaknya. Kita bikin chat room baru. Ya tadi ini ya Bapak Ibu. Kita masuk ke situ dulu. Nah kita masukkan URL kita tadi. Dan sudah. Ini bahasa tadi sama seperti chat room yang kita gunakan di add-on. Sama aja. Gak ada bedanya. Kita buang dulu yang lain untuk mempermudah aja. Ini sudah mulai sinyalnya agak lumayan ini ya. Kita share chat kita, bisa kita kirim di Facebook atau kita ambil aja linknya ya. Kita coba di sini, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya, nanti mungkin bukan PR saya lagi sih sebenarnya, PR Bapak Ibu sekalian. Tampilannya akan seperti ini ya. Kalau nggak bisa juga berarti ada settingannya yang saya lupa tadi. Tapi itu bisa bermain di Google aja ya. Bapak Ibu sekalian masih menyimak? Nah ini sudah ini ya. Sudah, tinggal kita mainkan aja. Nah ini memang permasalahan chat form ketika pakai equation, hasilnya kayak gini Bapak Ibu. Langsung tampil soalnya, langsung gini ya. Ya sudah, gak apa-apa aja. Kita pilih misalkan. Karena ini kebetulan soalnya nggak saya aktifkan required-nya atau pilihan yang harus diisi. Jadi dia ada kata melewatkan ya. Nah, selesai. Udah, serahkan aja. Nanti akan terbaca di Google Form. Inilah
mudahnya menggunakan Google Form. Kita nggak perlu capek-capek, nggak perlu membuat nilai ya. Ini sudah Bapak Ibu sekalian, sudah ada di sini, sudah ada di situ ya. Untuk limiter kayaknya kita percepat aja nanti. Kita pakai satu aja. Nah ini sudah ada siswa menjawab, ini kebetulan siswanya sangat jujur sekali, dia jawabnya 0 ya. Kita tutup ini tadi. Nah itu Bu, Bapak Ibu, kalau add-on chat form-nya nggak jalan, misalkan Bapak Ibu sudah kasih pakai trik saya, lalu pakai trik Pak Endar, tapi ternyata bermasalah ya. Nanti untuk pertanyaan, ini juga yang saya lupa, mumpung saya ingat, ini nanti pertanyaannya kita bikin, oh maaf ya, bukan di sini, di sini. Bentar ya Bapak Ibu, saya tutup dulu. Nah di sini, wajib diisi Bapak Ibu, wajib diisi. Jadi otomatis nanti siswa tidak akan melewatkan begitu saja. Kadang-kadang ada siswa yang ngawur ya, dia nggak mau ngisi ya. Jadi kuncinya adalah wajib diisi ini poinnya. Jadi begitu Bapak Ibu, triks ada 3 ya sudah tadi. Builder yang bermasalah, chat form yang bermasalah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah equation ya kalau nggak salah tadi. Sudah ya 3 tips. Ada lagi yang lain mungkin? Mungkin ada Bapak Ibu ada pertanyaan? Walaupun mungkin satu aja ya pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi? Karena kita berusaha untuk habiskan jam 11, kita usahakan habis ini Bapak Ibu. Maunya saya tadi 2 jam ya. 1 jam maunya saya. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada? Alhamdulillah kalau gitu kayaknya paham semua ini. Iya, Nilai Pak. enaknya. Ya, Ini bukan menanggapi aja sih, Pak. ya silakan. Jadi kalau soal Google Form ini sebaiknya diacak, Pak. Oh soal Google Form spek diacak. Ya. Kemudian yang kedua, link itu jangan dibagikan terlalu cepat, Pak. Itu mungkin pengalaman saya sih, Pak. Karena ketika siswa itu, kata Bapak tadi cerdas, dia bisa membuka. Hanya dengan 2 langkah Google Form itu bisa di-hack, Pak. Iya. Jadi sebaiknya link itu URL-nya dibagikan ya kalau memang mau menjaga kerahasiaan soal itu sendiri, Pak. Betul itu Bapak. Ya. Betul. Karena 2 langkah itu aja sudah selesai soal kita, Pak. Iya. Hanya dengan mengandalkan kontrol sama U aja kan, Pak? Iya, kontrol U sudah selesai ya perkara. Selesai soal kita. Makanya saya bilang kemarin, kuncinya di sini Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Jamaludin ya. Iya. Saya senang kalau gini ada pelatihan semuanya interaktif, beri saran dan sebagainya. Jadi kita bisa sama-sama memecahkan solusi. Kita sama-sama bisa kasih solusi ya. Karena jarang-jarang ada pelatihan kayak gini mungkin. Biasanya yang mendominasi itu narasumbernya ya. Ya mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ya. Kita sama sharing ya. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Jamaludin tadi, ada kontrol U ya. Mudah-mudahan siswa juga nggak dengar ini Pak Jamaludin. Pak Jamaludin dia akan bocorin dulu ya. Iya Pak, nggak dibocorin Pak. Siapa tahu siswa ada dengar ini. Ada live lagi. Yo, live lagi. Tapi nggak apa-apa Pak Endar. Ini sudah ada di tutorial YouTube yang ada. Itu bahkan sebenarnya saya juga bingung kenapa harus di-share dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kita harus bisa lebih punya banyak 1000 akal daripada siswa. Siswa itu punya 1 akal, kita harus 1000 akal. Ya. Dan itulah mungkin kadang-kadang bikin siswa kita itu kelihatan lebih di bawah kita. Padahal saya berprinsip siswa itu kalau bisa lebih dari saya, maka saya juga jadi guru yang sukses. Ya. Kalau dia masih di bawah standar saya, berarti saya nggak sukses ngajar dia. Meskipun cuma ada 1 siswa, misalkan. Makanya saya kadang-kadang senang aja kalau ada siswa cerdas seperti itu ya. Berarti dia lebih daripada kita. Jadi kita termotivasi juga untuk mengakalinya. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jamaludin tadi, Google Form ini juga punya kelemahan ya. Kontrol U. Makanya di sini nanti, pertama mungkin trik dari Pak Jamaludin tadi, jangan dibagikan dulu linknya. Itu pasti ya. Makanya saya sering membagikan link itu ketika mau ujian ya. Itu juga dengan syarat
sinyal bagus Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang ya, kayak tempat saya aja sinyalnya harus cari-cari. Ada yang kerjanya tengah malam dan sebagainya. Ketika saya kasih ini, susahnya bukan main. Makanya saya bilang untuk limiter ini langsung aja ya. Tadi ada sudah. Saya kasih tipsnya. Nah ini dia. Saya tutup dulu yang yang itu dulu. Kita ke PowerPoint tadi. Ini cara untuk kita mengakali siswa supaya siswa itu tidak bermain curang. Matikan penerima respon. Siswa nggak akan bisa buka. Sampai kapanpun dia nggak akan bisa buka. Saya nggak tahu apakah ada trik seperti itu yang bisa buka kontrol U langsung terbuka. Kalau kita matikan penerima responnya. Dan tentu saja itu nanti bermain di waktu Bapak Ibu sekalian. Kita bikin soal yang mananya makanya harapan saya ada ini tadi. Aplikasi Exambro atau G Suite for Education itu. Ini yang paling mudah. Paling mudah. Tapi masalahnya kadang-kadang mohon maaf ya. Ada beberapa rekan-rekan kita yang gak paham gitu, itu masalahnya. Ya, bahkan mungkin atasan kita ada yang gak paham. Kebetulan atasan saya interested sekali ya. Beliau ketika ada kemajuan, ada yang baru, beliau dengan senang hati men-share-nya. Itu enaknya punya atasan yang interested ya, istilahnya beliau memberikan kami motivasi. Termasuk pelatihan ini beliau sediakan prasarana-prasarananya. Saya pakai laptop sekolah, saya disediakan prasarana di sekolah. Dan Bapak Ibu saya lihat betapa tenangnya ini tadi, walaupun sempat tadi ada iklan, tapi mereka paham gitu. Itu kalau kepala sekolahnya interested, pemimpinnya interested, dia bisa pakai yang ini. Pakai yang aplikasi Exambro dan ini. Untuk kita, sementara kita gunakan trik 1, trik 2, trik 3, dan trik 4 ini. Untuk mengakalinya. Makanya saya bilang paling mudah sudah pakai trik 1. Kalau kita ribet maksanya, matikan aja, selesai perkara. Siswa sampai mati pun nggak akan bisa akses. Kecuali seperti saya bilang, siswa itu lebih cerdas daripada kita. Dan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kalau siswa ada yang lebih cerdas daripada kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita langsung masuk ke time limiter ya Bapak Ibu. Supaya nggak berlarut juga ini. Karena waktunya lumayan. Saya pikir 2 jam selesai. Yang lain mungkin nanti aja ya. Mungkin saya bilang 1 aja. Karena kita berusaha untuk selesaikan. Kita ke ini tadi ya. Google Formulir. Sudah ya. Sekarang kita masuk ke time limiter. Saya hanya menggunakan 1 aja. Saya nggak menggunakan control accepting respon. Karena ini nantinya ada kendala juga. Lalu pas ini form respon ini belum saya gunakan juga. Kita coba form limiter ya. Karena ini yang paling mudah. Tapi ini kelemahannya juga seperti yang saya bilang tadi. Saya bilang tadi ya kita harus punya daya ingatan yang kuat. Nah, sudah ya di sini. Oh, maaf. Tadi saya refresh kok malah ke sini ya. Nah, ini kita masuk ke add-on. Jadi Bapak Ibu kalau mau menginstal langsung masuk ke add-on aja. Dan terakhir untuk Word nanti ya terakhir ya. Insyaallah ini kita percepat aja. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri yang 3 tadi. Itu tips dari saya, nanti silahkan Bapak Ibu explore. Saya kasih yang tip ini aja, yang prompt limiter. Sinyalnya bermasalah kayaknya punya saya ini. Ya, sambil menunggu mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu-Ibu sekalian, ibu-ibu yang lain, Pak Sugianto, terus siapa ini? Kebetulan layar saya ini agak sedikit orangnya, atau mungkin yang lain, kayaknya banyak yang nggak aktif ini gambar-gambarnya. Ya, Ibu Hati. Tuh Pak Adi. Ya, silakan. Ada pertanyaan Pak. Pertama ya, kan laptop saya error, sehingga saya menggunakan aplikasi ini. Yang saya tanyakan tuh bagaimana memasukkan kunci jawaban itu di Google Chrome. Memasukkan kunci jawaban di Google Chrome ya. Ya. Oh, supaya yang tadi kelihatan. Ya, yang tadi. Saya masih bingung itu Pak masih. Kalau soal kan sudah saya bisa gitu. Soal, tapi di kunci jawabannya saya nggak paham masih. Kalau skor kan paham aja skor.
Ibu, Bapak Ibu, tadi ada mohon maaf ada error tadi. Bapak Ibu masih bersama saya atau saya Iya, masih iya. bersama Bapak Ibu? Ya, Masih. ya. Oh ini sudah terinstall Pak. Nanti Insya Allah Pak siapa? Pak Sugianto ya. Iya, iya. Yang nanya tadi. Pak Sugianto ya. Nanti Bapak ya sebentar Nah, kita coba untuk limiter nanti. Tapi nanti setelah itu selesai, Insya Allah saya akan kasih dan kalau mau lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu bisa tonton di YouTube dan Insya Allah juga saya share juga nanti Insya Allah saya share di channel saya ya. Kita sama-sama berbagi ilmu. Kita coba dulu prompt limiter ini dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar karena waktu ya. Kan sayang rasanya. Nah ini yang sudah terhubung ya. Ini terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum ya. Bentar ya. Karena tampilan di laptop saya ada masalah Pak Endar. Ya, ntar ya. Oh belum saya share ya. Belum di-share, Mas. Ya ini. Tadi sempat tertutup kayaknya. Ya mungkin karena sinyal. Sudah Bapak Ibu? Atau saya salah masukkan? Itu pilih akun itu. Aduh ya. Ya, sudah. Sudah. Soalnya punya saya ini ya. Ini prompt limiter ya. Bentar ya. Maaf. Ini ada beberapa error ya. Nah, ini sudah kita tinggal klik akun kita untuk prompt limiter sama juga kayak tadi. Kayaknya sinyal semakin siang sinyal di sini lumayan susah sekali ya. Lumayan susah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada beberapa yang lag ya. Juga kenapa ini? Nah, sudah Bapak Ibu, nanti langsung masuk ke sini, tinggal diizinkan dan biarkan limiternya bekerja. Ini limiter ya Bapak Ibu. Untuk WhatsApp target kayaknya waktu ya, saya mohon maaf kayaknya nggak bisa. Loh kok bisa ini? Iya, sudah terinstall langsung. Sudah ya? Di-share lagi, Pak. Di laptop saya ini kayaknya bermasalah ini. Di-share lagi, iya. Pak Adi. Oke. Nah, sudah ya, sudah terinstall, kelihatan Bapak Ibu. Kita tutup. Nah, sudah ya. Prompt limiter. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Ada tipenya, kita cari, kita pilih. Ini bisa untuk data dan waktu kita mematikan, bisa untuk respon yang yang misalkan kita batasi mungkin dalam satu hari cuman 20 orang misalkan. 30 orang, 40 orang. Kalau spread cell value ini kalau nggak salah ya Pendar ya, Pendar yang lebih tahu. Ini lebih berbicara tentang nilai Pendar. Misalkan kita batasi nilai siswa tersebut bisa masuk ke kita. Kalau dia nggak masuk nilainya, misalkan kita bikin 50 nilai standar 65 misalkan 65. Kalau spread cell value ini, jadi nilai yang di bawah 65 nggak masuk biasanya gitu. Gitu ya Pendar. Bisa seperti itu, bisa juga enggak, Pak Adi. Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan ya. Oke. Nah, kita pakai yang bermain di waktu aja ya. Nah, di sini ada waktu, kita bisa tentukan waktunya. Misalkan hari ini tanggal 9 ya. Kita bukanya misalkan jam 10.30. Kita tentukan waktunya. Belum ya, mohon maaf. Hari ini tanggal 9. Lalu kita tentukan waktu ini sekarang 10.30. Sekarang ini AM atau PM? After morning atau AM ya. Kita pasang misalkan 10. Oh ya ini ya. 10.31 misalkan 30. Oh nggak bisa ya, kayaknya kelipatannya 35. Ya, kita set dan kita simpan. Nanti di menit ke-35 soal kita ini tidak akan bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ya seperti ini. Tapi kalau yang ini cuman
untuk mematikan soal. Kalau mau, seperti yang saya bilang, itu Bapak Ibu bisa explore. Bapak Ibu bisa explore di sini. Di fast form dan di control accepting response. Permasalahannya di control accepting response itu adalah waktunya tidak boleh sama. Ketika Bapak Ibu men-settingnya, waktunya tidak boleh sama. Begitu juga dengan mungkin fast form, saya belum coba, tapi saya ada lihat petunjuknya juga. Nanti Bapak Ibu explore mana yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti Bapak Ibu explore lagi lebih dalam Google Form ini. Dan insya Allah Google Form ini sangat asik sekali sebenarnya. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Saya yang kelihatannya apa gitu ketika mengeksplor Google Form ini ya jadi kayak keren gitu ya, padahal keren sekali ya, padahal nggak keren juga ya. Itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol siswa kita. Ya, yang intinya yang paling pemungkas itu adalah kita berdoa semoga siswa kita itu dikaruniai kecerdasan akhlak dan kecerdasan intelektual. Dikaruniai keimanan ya. Nanti kuncinya guru PPKN sama agama ini ya, atau juga guru-guru yang lain. Kita bisa jadikan mereka sebagai teladan ya. Biasanya siswa, saya mohon maaf Bapak Ibu guru, biasanya siswa itu melihat figur gurunya. Kalau gurunya sudah malas-malasan, gurunya sudah nggak begitu care, siswa itu kadang-kadang juga nggak begitu care ya. Saya kebetulan termasuk di antara yang di tengah-tengah. Kadang-kadang saya care, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah dari 100 siswa saya itu 90% mau menuruti saya ya. Karena ya saya berusaha, kadang-kadang saya berusaha menempatkan diri saya sebagai seorang kawan, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang ya mungkin lawan juga ya. Itu Bapak Ibu sekalian tentang membatasi waktu. Kita bisa pakai add-on yang ada di form. Terserah kita explore. Kita explore sebanyak-banyaknya. Kita bikin sesuka kita. Tapi kalau kita nggak mau ribet, ya sudah kita matikan ini aja. Selesai perkara. Wah, ini selesai. Siapapun nggak akan bisa mengakses. Misalkan saya punya Bapak Jamaluddin tadi ya. Kita klik misalkan Ctrl U ya, Bapak Jamaluddin ya. Kita lihat apakah bisa. Nah bentuknya kayak gini Bapak Ibu, Ctrl U itu. Apakah ada? Silakan siswa berpusing ria, kecuali siswa cerdas. Sesuai ciri siswa cerdas yang bisa mengetahui ini. Siswanya cerdas, siswanya pintar, dan sebagainya. Ya. Nah coba itu, Bapak Ibu bisa lihat di gambar, ini Ctrl U Bapak Ibu. Seperti kata Bapak Jamaluddin tadi, ketika kita nggak pakai akal kita, ketika kita nggak punya 1000 akal, siswa kita bisa ini ya, dia masuk ini. Tapi kalau kayak gini, ada nggak? Sanggup nggak siswa kita? Hanya siswa tertentu saja yang bisa Bapak Ibu, dan biasanya siswa cerdas itu dilengkapi dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan sebagainya. Dan itu harapan kita ya, karena kita berusaha untuk mendidik siswa kita supaya jadi orang jujur. Saya selalu menekankan kepada siswa kita, nggak perlu kalian itu bukan bodoh ya. Ibaratnya kalian dapat nilai sejarah itu 0 dan sebagainya, yang penting kalian jujur. Itu yang saya tekankan kepada mereka. Apalagi belajar di rumah BDR ya, itu saya tekankan ya. Walaupun saya kadang-kadang nggak jujur juga sih sebenarnya. Ya, tapi paling nggak ya kita berusaha untuk terlihat keren di hadapan siswa kita, berusaha terlihat amanah di hadapan siswa kita. Ya. Bapak Ibu, ada tanggapan untuk limiter ini? Mungkin selain limiter Pak ada satu lagi email notification for form itu Pak bisa. Oh ya, email notification for form itu ada juga, itu Ya, ada di add-on ya. Kalau itu sudah lengkap membuka sama menutupnya Pak. Wah, nah itu ada juga. Kayak saya bilang kalau kita explore terus, nah Bapak Jamaluddin ini saya yakin ini Bapak Jamaluddin masih coba-coba juga sih Pak, baru belajar juga sebulanan ini. Ya nggak apa-apa, Bapak sebulan, saya 3 bulan. Bapak lebih cepat nangkapnya, malah itu bagus lagi ya. Juga cari-cari di YouTube sih Pak caranya. Ya Bapak, ya memang betul saya juga senang jalan-jalan ke YouTube ya. Karena bagi saya YouTube itu adalah gudang ilmu juga, walaupun ada beberapa yang sebenarnya nggak penting, receh dan sebagainya. Dan sangat disayangkan channel-channel yang bermanfaat itu tenggelam oleh channel-channel yang bikin prank, ya.
pamer kekayaan dan sebagainya. Makanya saya ingin mempromosikan para guru-guru coba untuk bikin channel YouTube dan sebagainya, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Kita guru, kita bisa, insya Allah ya. Kayak saya gabung di guru YouTuber support itu, kebetulan di situ banyak orang-orang sejarah juga Bapak Ibu. Ada Bapak Rola Padilan, ada mungkin Pak Endar tahu ya Bapak Rola. Bapak Rola kenal. mungkin ya kenal. Nah itu beliau itu salah satu founder dari guru YouTuber support ya. Lalu kemudian ada Bapak Aris Prasetya itu ya, Aris Eka ya, itu guru YouTuber juga. Beliau banyak men-share video-video, termasuk juga ada guru, kalau nggak salah guru SMK, namanya Bapak Mupit. Saya banyak belajar dari situ. Saya eksplor juga ya. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Kita dirikan guru Kalteng berbagi aja Pak Haji. Ya bagus, itu malah bagus lagi. Mumpung ada ya. Nanti mungkin Pak Endar pandu, yang lain pandu bagaimana bikinnya ya. Insya Allah ya. Saya mudah-mudahan jiwa semangat saya ini masih ada. Oke Bapak Ibu, ada yang lain mungkin? Kita sambil sharing aja. Mohon maaf Bapak, izin. Ibu Tritus. Bu. Di unmute Bu. Halo Ibu. Halo Ibu. Ada Bapak suara? Suaranya pecah Ibu. Dulu Bapak. Suaranya putus-putus. Nah, masuk Bu. Ayo Bu. Enggak? Ya, masuk Bu. Iya. Enggak, ini Bapak, tapi saya menggunakan Zoom-nya menggunakan tablet ya. Jadi ini kebetulan saya mencoba, tapi ini untuk yang add-on untuk form builder Bapak. Tadi mencoba untuk mengimpor soal dari doc ya Bapak ya. Tapi kenapa hasilnya ini angkanya tidak mau muncul gitu Bapak? Angka tapi angka nomornya Bapak untuk nomor soal. Oh, untuk nomor apakah soal. Ada pengaturan khusus? Enggak, yang keluar itu justru malah ini opsi-opsinya. Jadi keluar itu untuk bulatan-bulatan untuk opsi jawabannya. Semua jadi soalnya juga ada bulatannya gitu nah Bapak. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah saran sebenarnya ketika saya buka channel YouTube dan sebagainya. Ketika kita bikin soal, kita jangan sekali-kali memasukkan nomor soal di Google Doc-nya. Itu pertama. Dan memang kadang-kadang ya namanya juga sebuah aplikasi, dia sebenarnya Google Doc ini dia bikin soal sendiri, Google Form ya, mohon maaf, Google Form ini dia bikin soal sendiri sebenarnya, dia bikin nomornya sendiri bisa ya. Walaupun nanti nomornya itu ketika kita cetak, ini persiluring ya Bapak Ibu, misalkan kita cetak hasil Google Form tadi, oh ini maaf bukan ini, ini saya yang praktis saja Bapak Ibu sekalian, misalkan kita cetak ya. Memang saya belum pernah menggunakan pakai tablet, ya. Saya nggak tahu pengaturannya seperti apa, karena saya lebih senang bekerja di laptop. Kalau di tablet, biasanya ada masalah ya, terutama tulisan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh gambaran ketika kita cetak dengan menggunakan Google Form ya. Kalau kita gunakan, ini tanpa kita masukkan soalnya. Nah, kan sudah ada nomornya Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah jangan sekali-kali Bapak Ibu memasukkan ke Google Doc itu pakai nomor soalnya. Nomor soalnya Bapak Ibu hapus saja. Selesai perkara. Kalau dia nomor 1 sudah dari awal dari Word itu Bapak Ibu masukkan, dia akan kacau. Jadi dia akan kalau nggak double ya nggak terbaca. Kalau saya seperti ini. Nah, nih contoh. Ini besar aja ya. Mudah-mudahan bisa diperbesar. Ini adalah contoh soal untuk luring. Ya, untuk luring. Kalau kita cetak hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, biarkan Google Form itu bekerja tentunya dengan beberapa syarat. Tips dari yang saya dapatkan adalah jangan dimasukkan nomor soalnya.
Kecuali yang sudah mungkin sudah ada apa namanya kayak di equation itu kan belum saya edit ya, itu karena saya ambil sesuka hati saya ya. Nah kayak gini kan hasilnya, Ibu bisa lihat, Ibu siapa namanya? Saya ini memang agak masalah Bu. Tritus. Bu Tritus ya, Bu Tritus Prahayu ya. Oke. Enggak ada gambarnya ya Ibu, enggak apa-apa. Nah ini Bu, ini salah satu contoh Bu, solusinya itu tadi, kita jangan ketika kita pertama kali kita mengimpor soal ke Google Doc, itu jangan dimasukkan nomor soalnya. Karena nanti soalnya akan bacak Ibu. Kalau kita pakai soal acak, soalnya akan acak dan akan jadi bingung kita nanti. Misalkan nomor 1 kok tiba-tiba nomor 4, lalu ada tulisan nomor satunya gitu ya. Tapi ini soal equation Bapak Ibu sekalian. Kalau soal equation ini kayaknya mudah sekali. Sudah dibacanya seperti itu. Karena ini berupa gambar ya. Saya masukkan tadi. Dan otomatis Google Form memberikan nomor buat dia. Ya. Dan ini juga ilmu baru buat saya. Walaupun memang kelemahan dari soal cetak ini dia mencantumkan poin dari soal tersebut. Tapi itu bisa kita akali. Karena kita persiluring, ya sudah kita hapus saja poin yang ini. Ya. Poin yang 5 poin ini. Supaya siswa nggak tahu misalkan. Tapi bagus juga kita beritahu sama siswa. Kalau dia jawab satu soal dan sebagainya, itu ada nilai-nilainya. Dan ini persiluring Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu cetak. Jadi intinya ketika kita memasukkan soal ke dalam Google Form, baik itu melalui tablet, walaupun saya belum pernah gunakan, ataupun dengan HP bisa Bapak Ibu, walaupun jujur aja agak susah sekali. Saya itu kalau yang sudah susah-susah itu lebih saya tinggalkan ya. Tapi memang kita kadang-kadang dibatasi oleh sarana dan prasarana. Itu caranya adalah tadi kita hilangkan dulu soalnya. Ya, mungkin itu dari tips dari saya Bapak Ibu, Bu Tritus ya Prahayu ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Atau ada yang lain bisa ngasih saran? Ya, masalah kita terbuka aja ya. Saya berusaha untuk tidak terkesan menggurui di sini ya. Karena ya kita sama ya, kita adalah guru-guru hebat. Guru-guru yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Meskipun saya baru 10 tahun jadi guru. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Kalau ada masukan, Bapak Jamaludin, Bapak Sugianto, Ibu yang lain. Karena waktu sudah 15 menit lagi sisanya Pak Endar ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, salah buka saya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah ini porsi luring Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cetak, bisa Bapak Ibu simpan, ini langsung aja ya. Bisa Bapak Ibu simpan dalam bentuk PDF, bahkan mungkin Bapak Ibu bikin e-book nanti dalam bentuk PDF. Tapi saya masih belum dapat caranya, atau Bapak Ibu simpan di Google Drive juga bisa. Atau Bapak Ibu langsung cetak juga bisa. Bisa Bapak Ibu lakukan, sesuka Bapak Ibu saja ya. Mana yang paling mudah, mana yang paling enak ya. Menurut Bapak Ibu sekalian. Nah itu tadi ya tips dari saya. Selanjutnya yang terakhir ya. Terakhir, mudah-mudahan ini terakhir. Mudah-mudahan ini terakhir ya Pak Endar ya. Ya. Kita bicara dulu tentang, bukan bicara sih. Misalnya kayaknya saya kehilangan drive saya. Kita apa namanya? Kita bicara yang terakhir yaitu untuk WhatsApp WhatsApp target ya. Ini agak susah ini. Terlalu semangat ngomong ini kadang-kadang untuk WhatsApp target Bapak Ibu sekalian ini biar Bapak Ibu sendiri yang explore. Yang terakhir adalah kayaknya nggak mau ya, mohon maaf, sudah bisa. Bikin soal dari Doc atau materi dari Doc, Google Doc ya, itu kita nggak perlu masuk ke form lagi. Dan ini juga fungsinya sama kayak form builder ya. Dan alhamdulillah malam tadi saya otak-atik, saya cari-cari informasinya, dan ini juga ilmu baru Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun mungkin ada yang sudah mengeksplornya, tapi insya Allah ini ilmu baru juga buat kita, buat saya dan sebagian. Cuman permasalahannya nanti untuk Google Doc yang ini nggak bisa kita tampilkan untuk soal
Untuk soal yang gambar ya. Dia hanya membaca soal teks. Itu yang saya tahu. Saya masih belum tahu apakah ada soal yang lain. Apa namanya? Waduh, ini ya error lagi nih Bapak Ibu sekalian. Apakah ada cara trik yang lain? Mungkin nanti bisa Pak Jamaludi dan yang lainnya bisa berbagi di sini. Tapi yang saya tampilkan ini adalah soal-soal yang memang soal yang apa namanya? Soal yang bisa kita masukkan karena soalnya bukan berupa soal berupa gambar ya, berupa equation dan sebagainya. Kita coba dulu di sini, saya ambil contoh, nah yang ini. Nah ini perang Banjar ini. Nah, ini bukan soal sebenarnya, tapi ini teks ya. Atau saya cari dulu soal untuk yang dimasukkan ke Google Doc ya. Ini banyak folder yang saya kehilangan ya. Nah ini sejarah Indonesia, saya buka aja ini. Saya buka ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup dulu. Nah ini ada soal nanti. Saya bikin dua aja soalnya ya. Saya bikin doa soalnya. Oh, mohon maaf ya. Kita bikin doc baru aja untuk mempermudah aja. Karena ini supaya cepat. Saya kopas dulu soalnya di sini. Mudah-mudahan bisa. Nah ini contoh soal punya saya. Ini soalnya nggak hot ya. Karena saya itu paling malas kasih soal hot untuk siswa. Karena ujungnya sakit hati saya biasa aja. Perih rasanya kalau melihat nilai siswa itu hancur semua. Jadi soal saya itu biasanya soal lots yang kemudian oleh siswa malah jadi soal hot ya. Ini kita simpan. Kayaknya sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan. Ini langsung otomatis nanti masuk. Kita simpan aja. Ini bentuknya sudah soal doc ya. Nah di sini nanti Bapak Ibu sekalian kita bermain di add-on. Add-on soal doc ya. Nah itu ada namanya nanti aplikasinya Doc to Form. Doc to Form. Itu bisa kita dapatkan di add-on. Jadi bukan hanya form Bapak Ibu sekalian. Dokumen doc di Google Form, lalu kemudian spreadsheet, slide share dan sebagainya, itu mereka punya istilahnya itu add-on pengaya ya Bapak Ibu sekalian. Itulah enaknya kalau ketika kita bermain di Google Drive ya. Kita diberi kemudahan. Kayaknya error ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada. Ini untuk doc form ya. Banyak Bapak Ibu sekalian, silakan nanti Bapak Ibu explore sendiri sepuas Bapak Ibu ya. Karena ini banyak kemudahan untuk guru-guru matematik, guru-guru guru-guru IPS pun juga ada di sini. Ini di Google Doc ya. Kita ngambil satu aja. Ini ilmu baru bagi saya dan insya Allah mudah-mudahan ilmu baru juga bagi Bapak Ibu. Atau juga kalau Bapak Ibu sudah pernah, ya syukur kalau gitu kan. Nanti Bapak Ibu juga bisa berbagi bagaimana caranya mengimpor gambar ya. Ini sudah saya install. Caranya juga sama seperti kita menginstal Google Chrome ya. Menginstal add-on dari Google Chrome. Ya, sama aja, gak ada bedanya. Kita tutup aja itu karena sudah diinstal. Lalu kita klik add-on. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Bisa kelihatan. Dan ini juga nanti insya Allah ini tugas kedua. Mungkin Pak Endar ya. Tugas selain bikin Google Form, kita bikin Google Doc dalam bentuk kayak gini ya. Ya Pak Endar ya. Biar rame juga ya. Biar rame. Biar rame ini. Jadi, dan insya Allah ini mudah kok Bapak Ibu, jangan takut ya. Nah ini nanti, ini kebetulan ada donasi juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau lebih mengembangkannya, Bapak Ibu bisa beli, Bapak Ibu bisa sumbang ya.
Kita bikin ya, create. Biarkan dia bekerja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak error ya. Karena ini sudah sinyalnya. Nah, ini dia. Nah, ini bentuk Google Doc PowerPoint ya. Ada instruksinya, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa explore sebanyak mungkin. Waduh, mohon maaf. Kayak teranu ya. Karena terlalu asik ini. Mana soalnya tadi? Pendar. Mana dia? Mohon maaf Bapak Ibu. Saya salah pencet ya. Tadi sudah tersimpan kalau nggak salah. Pin drive saya kalau nggak salah ya. Di soal kimia 3 tadi ya. Sudah saya upload di situ. Nah, ada di sini ya. Mohon maaf tadi ada sedikit error. Ya, makin siang makin error kita ini. Mungkin ada yang kelaparan sudah. Dan sisa 5 menit. Pendar ya. Mohon maaf. Waktunya lumayan panjang ini. Add-on ini Dr. Prom, kita tadi main di sini, biarkan kita berjalan, nanti dia akan merekam sendiri. Kita bisa bikin form baru di sini. Insya Allah ini nanti bisa Bapak Ibu explore, dan kita bisa masukkan nama kita bisa masukkan username, tapi ini nggak usah aja ya, kita bisa masukkan nama kita, nama guru juga bisa. Caranya adalah di sini nanti, soal ini kita blok. Bisa satu-satu ya, satu-satu aja. Nanti kita pilih bentuknya seperti apa. Nah, di sini ada pilihan. Bapak Ibu sekalian, ada teks, ada paragraf, ada multi choice. Nah, kita bikin soal sama, ya. Kita pakai multi choice karena soalnya adalah soal ini ya. Kita klik. Sudah tampil di situ. Dia akan terekam di situ. Lalu yang selanjutnya kita klik lagi yang ini. Kita masukkan sini, kita add question ya. Untuk memulai baru, kita masuk add question. Kita pilih lagi di sini. Terserah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bikin soal dalam bentuk teks bisa, dalam bentuk pilihan ganda juga bisa. Nggak masalah Bapak Ibu. Kita masukkan aja di sini. Dan ini opsional ya. Silahkan Bapak Ibu masukkan apa. Saya nggak tahu ini artinya apa. Nanti mungkin guru bahasa Inggris artikan sendiri ya. Dan biarkan dia bekerja. Nanti hasilnya seperti apa kita akan lihat. Kalau nanti ya sukses ya. Alhamdulillah sukses. Nah kita lihat, kita tampilkan. Nah bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini bisa mengakali kita ketika kita dibenturkan dengan masalah add-on ya. Dan tampilannya juga memang agak mungkin unik ya. Karena dia menghemat kertas ini Bapak Ibu sekalian. Dia menghemat kertas di sini. Nah, tampilannya seperti ini, tapi kayaknya ini memang mungkin untuk soal esai ya. Tapi mungkin bisa kita akali nanti. Saya belum explore, tapi yang jelas di sini ada caranya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bikin ya. Itu untuk Google Doc ya, itu ilmu baru. Bagi saya juga, baru saya dapatkan malam tadi juga. Jadi saya nggak begitu mengeksplor lebih dalam. Mungkin di sini dia bermain nanti. Nah, mungkin di sini ya, mungkin di sini dia memasukkan teks ya. Saya lupa tadi ini mungkin masukkan teks. Lalu kemudian dia memasukkan option jawaban ya. Kalau nggak salah gitu ya artinya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, guru bahasa Inggris. Kalau ada di sini. Kita kasih contoh aja ya. Kita coba Bapak Ibu, kita ekspor. Karena ini baru, ilmu baru bagi saya juga. Jadi saya ekspor aja. Nah, sudah. Lalu kemudian kita copy ini. Karena ini bentuk soalnya. Kalau bisa, jangan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini karena saya menghemat kertas. Karena untuk Google Form yang diimpor nanti, ini juga saran saya ya. Untuk Google Form, karena saya selalu bikin soal itu dalam bentuk buku Bapak Ibu. Jadi saya bikin dalam satu lembar soal, saya bikin seperti ini. Jadi siswa itu hanya membaca satu lembar, selesai perkara. Makanya kalau untuk masalah fotokopian, siswa itu paling senang ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu ekspor kayak gini ya. Misalkan tadi jawabannya, misalkan salah adalah misalkan TI, tapi ini sebenarnya nggak nyambung ya.
Ini contoh aja soal yang memang saya belum edit ya. Ini mungkin kita coba ya, kita coba. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi. Ini juga sebuah tantangan buat Bapak Ibu sekalian. Kita coba ya, kita coba. Satu aja. Mudah-mudahan ini berhasil dan sukses ya. Mudah-mudahan. Ini kita tutup aja tadi yang baru. Kayaknya error ya. Harusnya sukses ya. Harusnya sukses. Kenapa ini nggak sukses ya? Kayaknya nggak mau Pedar ya. Namanya maaf. Sudah mau ya. Sudah mau tadi. Sudah mau, malah saya close ya. Kita ulangi lagi ya. Mohon maaf. Krepom. Mudah-mudahan ini bisa. Kalau memang nggak bisa, berarti ini cuman soal untuk apa namanya? Karena ini masih belum sempurna, Bapak Ibu sekalian. Bisa ya. Ini mungkin saya masukkan kayak gini aja. Kita coba ya, Bapak Ibu. Hasilnya kok hancur ya. Kita coba dulu. Kalau enggak, ya nanti mungkin Bapak Ibu bisa silahkan kembangkan sendiri. Karena ini baru bagi saya juga, dan juga mungkin di belakang pilihannya itu dikasih Nah, ini, icon. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini mungkin kayaknya. Tapi ini kayaknya seperti ini Pak Endar ya. Oh iya Pak Endar, sudah Pak Endar ya. Memang seperti itu kayaknya. Harus masukkan dulu teks. Nah, hasilnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Ini juga baru. Saya juga baru dapat ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ketika kita memasukkan doc form ke dalam form ya. Jadi Blibet ini sudah. Ini sudah ada ya. Nanti kita lihat tampilannya mungkin seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena ini contoh aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ilmu baru bagi saya dan ilmu baru bagi Bapak Ibu sekalian. Kita beruntung ya. Hari ini kita dapat ilmu baru. Yaitu Bapak Ibu sekalian ketika kita menggunakan doc to form, kalau nggak salah tadi itu nama add-on-nya. Jadi kalau Bapak Ibu terkendala masalah builder dan segala macam, kita pakai cara yang ini aja, bisa. Ini itu ya, atau mungkin ada tambahan dari Pendar? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Sekarang 10.59. Baik ya. Jadi sedikit tambahan cuman untuk ini aja. Untuk pengumpulan ini ya. Pengumpulan tugas. Bisa ini kan saya punya tadi. Hah? Kenapa Bapak? Buat saya stop dulu ya. Ya. Udah. Oh iya, untuk Bapak Sugianto tadi, mohon maaf, saya lupa. Pak Sugianto masih ada? Pak Sugianto? Beberapa kali keluar Pak Sugianto. Oh, Pak Sugianto ya. Mungkin nanti. Masih ada. Ada Pak. Untuk apa namanya tadi Pak, memasukkan kunci jawaban, mungkin Bapak bisa lihat. Tapi bisa aja nanti Bapak WA saya atau Telegram saya seperti apa sih memasukkan kunci jawaban. Itu kan ada di Pendar ya. Di YouTube kita tadi ya. Di live YouTube tadi ada. Itu nanti mungkin bisa. Tapi saya ibaratnya kalau Bapak masih bingung, bisa aja nanti kita sama-sama komunikasi di situ ya. Insya Allah ya. Nanti juga saya akan kasih video tutorialnya. Kalau saya nggak sibuk ya. Soalnya saya juga ditunjuk jadi sekretaris PPDB ini menginput nilai ini. Jadi mungkin nanti kita sambil sharingnya di Telegram aja Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kurang jelas ya. Karena mungkin minggu depan udah masuk materi baru ya Pendar ya. Iya. Bentar Pak Adi ya. Jadi sudah muncul ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mengumpulkan tugas, ini masukkan di
folder drive-nya masing-masing. Jadi dibuat folder baru. Saya malah folder saya. Jadi di drive-nya buat folder dengan nama. Misalkan dengan nama sama kabupaten kotanya. Nah, nanti di share dokumen share foldernya ke kami. Jadi bagikan, nah, disalin link. Terus nanti Bapak Ibu untuk pengumpulannya nanti saya kasih seperti ini. Bapak Ibu tinggal kopikan link tugasnya. Misalkan sudah selesai tugas 1, copy tugas 1, dimasukkan ke folder itu saja. Jadi biar nanti kami yang download sendiri. Jadi dari kami akan download sendiri untuk mengetahui tugas Bapak Ibu. Jadi kalau tugas pertama kan membuat aplikasi sama file HTML-nya, maka tinggal masukkan di folder tadi, nanti di upload file, nanti tinggal di upload file aplikasi sama HTML-nya. Nah, misalkan ini. Untuk file HTML-nya di zip dulu ya Bapak Ibu. Jadi di zip atau di rar, nanti baru dimasukkan ke sini. Nah, jadi file HTML-nya, untuk apa file HTML-nya kok dikumpul, Pak? Jadi nanti teman-teman kalau yang APK tadi, APK yang kemarin, itu file HTML-nya akan saya ubah menjadi aplikasi yang full. Jadi kan punya teman-teman, jadi nanti autornya adalah nama yang pembuat aplikasi. Jadi nggak pakai web to APK lagi. Kalau yang dikumpulkan ke kita, ya masih web to APK. Jadi folder ini. Terus nanti kalau ada hasil, minggu depan kan ada produk lagi, produknya berupa hasil animasi ya Pak Adi. Nah semuanya masukkan di folder Bapak Ibu yang sudah di-share tadi. Terus nanti bisa langsung diisi ke tugas. Ke link pengumpulan tugas. Nah link pengumpulan tugasnya nanti akan saya share di grup. Nah, jadi cukup masukkan di folder seperti tadi, folder drive seperti ini, nanti di kopikan folder drive-nya. Kalau yang untuk Google Form-nya, langsung kopikan link Google Form-nya aja. Link Google Form-nya nanti kita coba cek. Jadi kayak add-on-nya dan sebagainya, itu bisa terpilih. Link quiz-nya di Google Form. Oke, itu yang saya sampaikan. Jadi untuk pengumpulan tugasnya nggak japri atau lewat grup, tapi melalui link tadi, link pengumpulan tugas. Tapi masih lama kok Bapak Ibu, jangka waktunya sampai 31 Juli. Nah, jadi pelatihan kita ini 1 bulan. Ya, 1 bulan. Oke, Bapak Ibu itu mungkin ya. Waktu sudah jam 11:05. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Jangan lupa diisi link presensinya. Sudah saya bagikan lewat grup juga. Dan tadi mohon maaf, sudah saya bagikan tapi belum saya buka. Ternyata ada yang mau mengisi nggak bisa diisi. Ya mohon maaf.
Jadi link presensinya ada di grup, ada juga di chat. Jadi, tapi karena sudah mau kita tutup, nanti langsung isi yang di grup aja. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membuat animasi. Nah, ini seringkali Bapak Ibu bikin ini kan, wah, bikin animasi gimana nih? Nah, jadi minggu depan kita akan buat animasi. Insya Allah masih bersama Pak Hadi Wijaya. Tetap jaga kesehatan, Bapak Ibu. Nah, kita bisa belajar, bekerja dari rumah, ya tetap di rumah. Yang harus ke sekolah, ya harus pakai masker. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi, ilmunya jangan lupa minggu depan ditambahin lagi ilmunya ya Pak Hadi. Buat yang masih ada pertanyaan, bisa japri ke Pak Hadi atau lewat grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.